Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Selamat siang sobat Skansa dan sobat Rismaba yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah di Jumat yang indah ini kita masih bisa bersua bersama di Skansa Podcast dalam program atau segmen podcast kajian yang mana nanti akan membahas materi-materi ilmu Islam yang harapannya bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari nanti. Bersama saya Vito Randy Setiawan. Di sini tidak hanya saya saja, ada adik-adik dan rekan-rekan saya, ada Dek Prio dan Dek Arif. Boleh perkenalan diri terlebih dahulu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Bagus Irawan dari kelas 10 TS1 sekolah SMKN 1. Iya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Prio Fagiuddin Golis dari kelas 10 TI2. Terima kasih kepada Dek Arif dan Dek Prio. Oke. Selanjutnya tentunya bersama para sumber pilihan kita yang mana pada tayangan perdana podcast kajian hari ini bersama Ustadz kita yang merupakan salah satu guru pendidikan agama Islam di SMK Negeri 1 Ngawi dan juga menjabat sebagai pembina Rismaba SMK Negeri 1 Ngawi dengan Bapak Budi Irawan SAG. Assalamualaikum Pak Budi. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Sehat walafiat. Alhamdulillah. Nanti di sini kita akan berbincang-bincang dan berdiskusi bersama dengan Pak Budi membahas materi Islam yang nantinya kita bisa pahami dan kita terapkan dalam aplikasi sehari-hari. Ya, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang tema apa ya Pak? Tema pemuda Islam dan peranannya di tengah-tengah masyarakat. Masya Allah, ya tema ini kan juga relevan dengan kita sebagai anak muda milenial katanya gitu ya. Iya. Ya, oke langsung saja. Kalau menurut Islam itu sendiri ya Pak, bagaimana sih kedudukan pemuda di dalam Islam sendiri itu? Kedudukan pemuda di dalam Islam itu sangat strategis. Karena bagaimanapun pemuda itu adalah masa depan. Tak ada suatu bangsa yang tidak mengharapkan masa depannya itu di luar pemuda. Jadi pemuda berkedudukan sangat strategis untuk membangun segala macam bentuk sektor pembangunan di masa yang akan datang. Itu kedudukan pemuda. Sehingga sesungguhnya pemuda ini adalah harapan yang sangat besar, harapan yang sangat tinggi bagi masyarakat, bangsa, negara, dan agama tentunya. Oleh karena itu, kedudukan pemuda di dalam Islam memandang bahwa pemudalah sebenarnya yang akan mampu membawa keadaan lebih baik dari sekarang di masa yang akan datang. Ini, Dek. Ya, kemudian ya Pak, kan kita juga belajar sejarah dari para sahabat atau nabi-nabi terdahulu. Nah itu bagaimana sih kisah semangat pemuda Islam yang terdahulu itu untuk menginspirasi kita sebagai anak muda milenial gitu.
Kalau kita membaca tentang sejarah anak-anak muda, para pemuda pada zaman Rasulullah, tentunya banyak sekali yang bisa kita dapatkan hikmah-hikmah sehingga kita sebagai pemuda mampu mencontoh, mampu mengaplikasikan pemuda-pemuda pada zaman Rasulullah untuk kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari di tempat kita, di masyarakat kita, sehingga sesungguhnya pemuda itu nanti mendapat peran di tengah masyarakat. Kita pernah belajar tentang sejarah anak muda berumur 18 tahun pada zaman Rasulullah yang bernama Usamah bin Zaid. Insya Allah, tapi lupa saya nama lengkapnya. Masih berumur 18 tahun, oleh beliau diangkat menjadi panglima perang untuk berperang melawan kerajaan Romawi. Kerajaan Romawi yang begitu besar pada waktu itu, karena Islam tidak bisa menghindarkan diri dari peperangan dengan kerajaan Romawi. Oleh Rasulullah diangkat panglima perang berumur 18 tahun. Itu artinya begini. Sesungguhnya kualitas remaja, kualitas pemuda kita ini sudah sangat baik. Dan sejarah yang membuktikan bahwa pemuda-pemuda Islam itu bisa kita jadikan sebuah inspirasi dalam menghadapi kehidupan kita. Kita pernah membaca literatur tentang sejarah kehidupan Imam Syafi'i yang berumur 9 tahun sudah bisa menghafal Al-Quran dengan baik, menghafal riwayat-riwayat hadis dengan baik. Itu menunjukkan bahwa sebenarnya dalam sejarah pemuda muslim kita ini banyak tokoh-tokoh pemuda yang kita jadikan sebuah inspirasi dalam kehidupan kita sebagai anak-anak muda. Ya, seperti juga Muhammad Al-Fatih pada umur 21 tahunnya bisa menaklukkan Konstantinopel, Ya, gitu ya Pak? iya. Ya. Masih banyak contoh-contoh yang lain anak remaja-remaja, pemuda-pemuda dalam Islam yang bisa kita jadikan sebuah hikmah dalam kehidupan kita. Ya, semoga dengan kisah-kisah semangat pemuda Islam terdahulu itu bisa menginspirasi, bisa kita teladani karakter yang mulia, yang teladan tadi ya Pak. Oke. Kemudian bagaimana sih kriteria pemuda Islam yang baik itu menurut Pak? Pemuda yang baik itu adalah pemuda yang tumbuh. Jadi sebenarnya kriteria pemuda dalam pandangan Islam, pemuda yang baik, pemuda yang tumbuh dalam ibadah dan taat kepada Allah. Jadi sesuai dengan apa yang pernah Rasulullah sabdakan, wasyabba tasya'a fi ibadatihi rabbih. Jadi pemuda yang baik adalah pemuda yang mampu mengekang hawa nafsunya, pemuda yang tumbuh berkembang dalam kehidupannya dalam ibadah dan ketaatannya kepada Allah. Itu pemuda yang menjadi idaman sebagaimana moto Rismaba yang ditulis dalam jaket alma maternya itu, pemuda yang dirindukan. Pemuda yang dirindukan. Akulah pemuda yang dirindukan. Ya, akulah Ya. pemuda yang dirindukan. Sebenarnya pemuda yang dirindukan itu pemuda yang seperti apa? Yaitu pemuda sebagaimana yang pernah disampaikan oleh Rasulullah dalam sabdanya, pemuda yang tumbuh dalam ibadah dan ketaatan kepada Allah. Tuh. Kemudian ya Pak, sekarang kan eranya digital, terus iptek sudah semakin maju, terus globalisasi begitu. Nah, kira-kira bagaimana sih agar pemuda-pemuda milenial seperti kita ini bisa mengejar dunia namun tidak melupakan akhirat gitu loh Pak? Gini deh, sebenarnya pemuda di era sekarang ini untuk tetap
bisa mendapatkan apa yang adik sebut tadi sebagai dunia, dan juga tidak ketinggalan untuk mendapatkan akhirat. Harusnya pemuda itu memiliki tiga hal, 3 keahlian pemuda. Yang pertama, menguasai konsep skill. Apa itu? Kemampuan untuk menciptakan ide-ide, kecerdasan untuk menciptakan kreasi baru di era milenial semacam ini. Jika tidak, maka pemuda itu akan tertinggal oleh gerbong milenial itu. Pada saat gerbong milenial itu sudah jauh meluncur, kita sebagai pemuda yang tidak mempunyai konsep skill, tidak mempunyai kecerdasan, yang tidak mempunyai ide-ide yang muncul, tentu akan tertinggal. Begitu tertinggal jauh, maka kita akan menjadi pemuda yang ketinggalan kereta. Yang kedua, technical skill harus dikuasai oleh pemuda itu. Apa itu? Yaitu seorang pemuda yang mampu untuk mendapatkan solusi dalam suatu masalah. Kehidupan remaja itu sangat mungkin untuk terjadi masalah-masalah dalam kehidupannya di era yang zaman seperti ini. Lah, pemuda yang milenial itu adalah pemuda yang mampu mengambil sebuah solusi atas masalah masyarakat dan masalah-masalah yang terjadi di tengah-tengah masyarakatnya dia hidup itu. Yang ketiga adalah human skill. Apa itu? Kemampuan berinteraksi dengan masyarakat sekitar yang begini kompleks. Sekarang ini di era mobilitas tinggi masyarakat, hampir semua masyarakat itu kompleks. Tidak ada yang hanya satu suku, ras, satu bangsa dalam satu daerah. Ngawi sajalah contohnya, sebuah kota kecil yang kita tinggali. Ini hampir semua suku bangsa di seluruh Indonesia ada di Ngawi ini. Nah, pemuda milenial itu adalah pemuda yang mampu berinteraksi dengan masyarakat yang kompleks ini. Sehingga pada saat seorang pemuda mampu menguasai, menempatkan dirinya untuk bisa hidup, bermasyarakat, dia bisa berkomunikasi, berinteraksi dengan masyarakat yang kompleks ini, maka insya Allah nanti dia bisa hidup di segala medan dan keadaan. Dimanapun dia berada, dimanapun Allah menempatkan di bumi manapun, pemuda ini mampu menempatkan dirinya di tempat itu, di segala medan dan keadaan. Itulah pemuda era milenial sekarang. Harusnya kan begitu. Iya Pak, ya betul. Selanjutnya kan di sini yang anak muda bukan hanya saya saja, ada De Arif dan De Priyo. Mungkin De Arif atau De Priyo ada yang mau ditanyakan dari Pak Budi yang menjelaskan tentang pemuda itu. Sebentar, saya mau tanya. Ya, De Arif. Terkadang perilaku pemuda itu dipengaruhi oleh lingkungannya. Cara yang baik untuk memilih lingkungan atau circle pertemanan yang baik itu gimana? Ini pernah saya baca di sebuah literatur tentang bagaimana mencari teman yang baik. Pemuda yang masih labil, remaja itu jiwanya masih labil, sangat mudah dipengaruhi oleh lingkungan dan orang yang dekat dengan dia, kawan-kawannya, teman-temannya, sahabat-sahabatnya. Saya pernah membaca sebuah syair tentang bagaimana seorang remaja mencari teman agar dalam kehidupannya tetap pada jalur kebaikan. Syair itu pernah saya baca di sebuah kitab kecil yang ditulis oleh pengasuh pondok pesantren Lirboyo Kediri dalam sebuah kitab yang berjudul Alala Tanalul Ilma. Begini, anil mar'i latas alwasal an qorinihi fakullu qorinin bil maqori yaqtadi fa in kana dasyarin fajadibhu syur'atan
fa in kana dza khairin faqarinhu tahtadi. Jika kamu ingin mendapatkan teman yang baik sehingga akan mempengaruhi kehidupan temanmu, maka selidikilah orang yang akan kamu jadikan teman itu dia berteman dengan siapa. Jadi jangan hanya dilihat orang yang hendak engkau jadikan teman itu, tapi selidikilah, lihatlah dia itu berteman dengan siapa saja. Mengapa begitu? Karena orang itu perilakunya tidak akan jauh dari teman-temannya. Jadi umpamanya Prio ini akan saya jadikan seorang teman, adik Prio ini. Apakah dia layak menjadi teman saya? Apakah dia layak menjadi sahabat saya? Jadi bagaimana kita melihat Prio ini? Kita lihat dia berteman dengan siapa sehari-harinya. Jika kita dapati fa in kana dzasyarin fajanibhu, jika ternyata kita dapati adik Prio ini berteman dengan teman-teman yang kurang baik, ya dia tidak akan jauh perilakunya dengan teman-temannya itu. Dan jika itu kita dapati, maka kita jaga jarak untuk melindungi diri kita. Ya. Jika kita dapati fa in kana dza khairin faqarinhu tahtadi, jika kita dapati ternyata adik Prio ini berteman dengan teman-teman yang baik, maka dia pun perilakunya tidak akan jauh dari teman-temannya. Jika itu kita dapati, maka kita jadikan dia sahabat. Insya Allah dia akan membawa kita kepada jalan yang baik, lingkungan yang baik, pergaulan yang baik. Jadi intinya supaya kita ini sebagai anak muda tidak terjerembab, tidak terjerumus, tidak jatuh ke dalam sebuah pergaulan yang tidak sehat, maka kita mesti harus pandai-pandai mencari teman. Jangan sampai salah mencari teman, salah mencari sahabat. Walaupun sebenarnya berteman itu tidak boleh pilih-pilih. Berteman tidak boleh pilih-pilih, tapi jangan salah memilih teman. Dan itu memang ya agak sulit. Pemuda yang seperti inilah nanti pemuda yang bisa melindungi diri sendiri untuk berjalan kepada kebaikan, sehingga sesuai dengan apa yang disabdakan oleh Rasulullah tadi, menjadi pemuda yang taat dalam beragama, pemuda yang tumbuh dalam beribadah, pemuda yang tumbuh dalam keadaan taat beragama, insya Allah. Jadi kita sebagai komunitas pelajar yang sedemikian banyak, berapa siswa SMKN 1 Ngawi? Itu ada 1.500 orang, 1.500 siswa. Kita jadikan sahabat kita yang terbaik di antara mereka, sehingga nanti akan ada pengaruh baik untuk kita. Pengaruh baik itulah nanti yang akan membawa kita kepada jalan arah menuju masa depan yang kita raih dengan susah payah ini, arah masa depan yang lurus gitu. Itu sangat berpengaruh deh kawan itu, teman itu, lingkungan dalam kehidupan kita. Terima kasih. Di Prio ada yang mau ditanyakan? Ya Pak, minta tips untuk anak muda agar imannya itu tidak naik turun Pak. Tidak jauh dari apa yang saya sampaikan tadi tentunya. Terus menerus mendekatkan diri kepada nilai-nilai agama. Kita harus mampu melindungi diri kita dari sebuah kegiatan-kegiatan yang negatif. Kita isi kegiatan ini sebagai remaja muslim, kegiatan-kegiatan yang positif. Kajian-kajian, seni-seni yang bernuansa Islam, ikut grup-grup musik yang bernuansa agama, sholawatan, nasyid. Banyak sekarang bertebaran apa itu? Grup-grup musik yang membawa kita kepada rasa keagamaan kita menjadi tinggi, menjadi tebal.
itu pilihan kita. Ada memang musik-musik yang lain, tetapi kita karena sebagai pemuda muslim yang akan melindungi diri dari pergaulan yang tidak benar, maka salah satunya adalah berkegiatan yang positif. Salah satunya adalah karena kita suka musik umpamanya, kita pilih musik yang membawa kepada kita arah yang positif. Kita suka olahraga yang membawa kita kepada hal yang positif. Setiap orang boleh mempunyai hobi. Hobi itu kita salurkan dengan saluran yang positif, sehingga dalam perjalanan waktu menghabiskan remaja ini menuju kedewasaan kita nanti adalah sebuah perjalanan remaja yang tumbuh dan terus berjalan kepada kebaikan, insya Allah. Jika itu bisa kita lakukan, bisa kita kerjakan dalam kehidupan sehari-hari, kita akan menjadi pemuda sebagaimana yang diidamkan oleh Rasulullah tadi, yaitu sekali lagi saya sampaikan, pemuda yang tumbuh dalam beribadah dan ketaatan kepada Allah. Tuh, Dek. Seperti juga di salah satu golongan dari 7 golongan yang dinaungi oleh Allah itu, Ya. salah satunya pemuda yang mendekatkan diri ke masjid gitu ya. Pemuda yang hatinya Ya. selalu dekat dengan masjid. Artinya selalu dekat dengan ibadah, selalu dekat dengan nilai-nilai keagamaan, selalu dekat dengan norma-norma keagamaan. Itu, Dek. Ya. Kemudian seiring perkembangan zaman itu, Pak, tadi kan juga dijelaskan bahwa remaja sekarang, pemuda sekarang ini kan banyak sekali masalah-masalah seperti pacaran, terus tawuran gitu ya, Pak. Nah, itu kira-kira solusi yang tepat menurut Pak Budi untuk anak-anak muda agar tidak terhindar dari perbuatan-perbuatan yang naudzubillah min dzalik seperti itu tadi ya, Pak. Itu bagaimana kira-kira? Yang terpenting dari orang-orang dewasa, orang-orang tua terutama, itu pengawasan, deh. Orang tua dan orang-orang dewasa selalu terus-menerus mengawasi anak-anaknya yang sudah remaja. Terus pengawasan melekat. Karena bagaimanapun jiwa remaja itu masih labil. Jadi kepercayaan tinggi orang tua yang diberikan kepada anak-anaknya yang remaja itu pun masih perlu pengawasan supaya anaknya masih tetap terus pada jalan yang baik dalam pergaulan. Kemudian komunikasi yang baik. Tegas itu tidak harus keras. Jadi remaja-remaja diberi batasan yang tegas. Ini boleh, ini tidak boleh. Bukan berarti tegas itu dengan cara-cara yang keras. Karena anak remaja kita sekarang ini diperlakukan seperti remaja-remaja orang tua kita dulu waktu remaja, kelihatannya tidak begitu sama. Remajanya orang tua kita dengan remaja kita ini beda zaman. Iya. Jadi jangan perlakukan remaja sekarang ini sebagaimana engkau yang sekarang sudah dewasa diperlakukan seperti waktu kamu remaja katanya. Karena sudah beda. Nanti pun kalau adik-adik ini sudah menjadi orang dewasa, remaja zaman nanti, waktu kalian dewasa pun akan berbeda pula zamannya. Lain zaman, lain cara, solusinya lain. Kemudian jangan lupa menanamkan terus-menerus norma-norma agama dan norma-norma masyarakat yang berlaku. Terus-menerus, jangan sampai lelah menanamkan norma-norma agama, ajaran agama kepada para remaja ini, sehingga yang ada dalam pikirannya, dalam jiwanya terngiang-ngiang adalah selalu apa yang disampaikan tentang norma-norma agama, ajaran agama, hukum agama, bergaul secara syariat agama, berpakaian secara syariat agama. Itulah yang bisa kita lakukan untuk para remaja. Begitu, Dek. Kemudian di Arif atau di Brio ada yang mau ditanyakan lagi, Dek? Ada Pak, satu. Ya.
Bagaimana sih kisah semangat pemuda Islam terdahulu? Eh, Sebagaimana yang tadi sudah pernah kita bahas, yang pernah kita bahas tadi, Iya. semangat-semangat pemuda untuk terus-menerus menjalankan ajaran agama terdahulu itu begitu hebatnya. Banyak sekali literatur yang bisa kita pelajari dari tokoh-tokoh muda pada zaman dulu. Baik tokoh-tokoh nasional maupun tokoh-tokoh internasional. Itu sudah sebutkan tadi 2 atau 3 orang tokoh yang bisa kita jadikan sebuah inspirasi, sebuah panutan bagaimana kita bisa menjalani hidup semasa remaja ini untuk mendapatkan bekal nanti pada saat kita sudah dewasa dan terjun langsung ke masyarakat. Sehingga kita untuk menghadapi masa depan yang kita tak pernah tahu seperti apa masa depan kita itu, dengan bekal yang banyak, dengan bekal yang kuat, insya Allah semuanya nanti di masa depan akan membawa kita kepada kesuksesan dan keberhasilan. Oleh karena itu, jangan pernah kita tinggalkan membaca tokoh-tokoh besar. Mengapa kita belajar tokoh-tokoh besar, tokoh-tokoh Islam, tokoh-tokoh nasional? Itu tujuannya untuk bagaimana kita bisa belajar tentang apa yang mereka lakukan sehingga mereka menjadi orang yang sukses di kemudian hari, menginspirasi kita untuk melakukan hal yang sama dengan mereka. Itu menjadi semangat kita untuk terus berjuang, untuk terus mendapatkan sebuah inspirasi, menguatkan jiwa kita sehingga kita akan mendapatkan sebuah hasil di kemudian hari. Jadi saya menyampaikan kepada pemuda-pemuda kita, remaja muslim kita, siswa-siswi SMKN 1 Ngawi, mari kita belajar dengan tokoh-tokoh besar di dunia. Kita baca biodata mereka, kita baca profil-profil mereka sehingga mereka menjadi terkenal seperti sekarang. Karena terkenal dan berhasil itu tidak ujuk-ujuk, tidak tiba-tiba, pasti ada proses. Dan insya Allah proses itu tidak akan mengingkari hasil. Siapa yang berproses dengan baik, siapa yang berproses dengan sebegitu kuatnya, insya Allah hasil di depannya akan baik, sukses, lancar. Amin. Tuh, Dek. Terima kasih. Ya, seperti salah satu kisah sahabat, ya ini Uwais Al-Qarni yang namanya juga terkenal di langit. Ya, pada semasa hidupnya yang berbakti, selalu berbakti pada orang tua gitu. Ya. Kemudian ini dari teman-teman mungkin ada yang ditanyakan, kan tadi sudah saya informasikan. Mungkin ada yang ditanyakan via grup, nanti saya akan bacakan. Ya, sebentar. Ya, dari Kak Sarlan Faradiana Putri ya. Ini gini ya Pak. Kan sekarang ini idola anak muda ini masih jauh bukan dari tokoh-tokoh muslim gitu loh Pak. Banyak yang dari Korea atau gimana yang mungkin inspirasinya jauh lah gitu lah. Ya. Menurut Bapak itu bagaimana meningkatkan inspirasi untuk mengidolakan tokoh-tokoh Islam, tokoh-tokoh muslim yang begitu perjuangannya begitu menginspirasi kita gitu loh Pak. Ini tantangan untuk kita memperkenalkan mereka dengan baik. Jadi mengapa anak-anak remaja muslim kita kurang mengidolakan tokoh-tokoh muslim? Itu karena mereka kurang mengenal dengan baik mereka itu. Dan ini tantangan kita untuk terus-menerus menyampaikan sebuah berita, sebuah literatur, tokoh-tokoh besar muslim kita, sehingga kemudian remaja-remaja kita mengenali mereka dengan baik, apa yang mereka lakukan,
apa yang mereka perjuangkan, apa yang mereka dapatkan dari hasil perjuangan itu. Sehingga dari mereka kemudian remaja muslim kita mengidolakan, karena mereka kurang mendapatkan informasi tentang tokoh-tokoh besar yang mampu menginspirasi. Akhirnya idolanya orang-orang yang kelompok-kelompok orang-orang yang seharusnya tidak perlu diidolakan sedemikian rupa, seperti artis-artis dari Korea, K-pop. Tontonannya begitu. Sinetron lebih mereka sukai untuk ditonton daripada tayangan-tayangan yang bernuansa agama. Televisi sekarang begitu banyak yang televisi yang siarannya itu adalah siaran nilai-nilai keagamaan, tapi jarang ditonton anak-anak remaja televisi begini. Televisi yang mereka tonton ya televisi yang merayangkan tentang Cinta. tentang remaja-remaja yang kurang islami biasanya. Nah, solusinya adalah tidak pernah berhenti kita untuk terus-menerus memperkenalkan tokoh-tokoh besar ini, baik melalui berbagai macam metode, buku-buku, tayangan-tayangan, memperbanyak tayangan di YouTube seperti ini, sehingga kemudian para remaja terus-menerus mendapatkan informasi yang baik. Itu yang bisa saya sampaikan. Jadi ini program ini merupakan salah satu ikhtiar kita untuk menginspirasi, untuk mengingatkan pada pemuda itu bahwa pemuda itu bagaimana sih pemuda itu yang baik dalam Islam gitu. Terus kemudian pemuda yang baik di jalannya Allah gitu ya. Terus terakhir pertanyaan dari saya Pak, ini bagaimana sih pesan atau motivasi untuk anak-anak muda hari ini yang mungkin sekiranya bisa membantu kita untuk lebih meningkatkan iman kita untuk selalu mengedepankan akhirat gitu loh Pak. Seperti yang sudah saya sampaikan awal tadi, untuk mendapatkan nilai-nilai kebaikan dalam pergaulan kita, maka remaja muslim kita haruslah mampu menempatkan diri pada lingkungan yang baik. Artinya, pergaulan adalah ujung tombak bagaimana seorang remaja muslim kita itu mampu untuk menempatkan dirinya pada terus-menerus dalam kebaikan, sehingga kehidupan lingkungan yang baik itu akan membawa dia kepada nilai-nilai kebaikan dalam menjalani kehidupan dan akan melindunginya dari kemaksiatan. Karena bagaimanapun remaja yang masih labil itu akan sangat mudah terpengaruh oleh lingkungannya. Jadi agar kita ini tetap terlindungi dari perilaku-perilaku yang kurang baik, maka jangan pernah kita salah memilih teman tadi, jangan salah bergaul. Kita terus-menerus belajar bagaimana kita bisa menempatkan diri sehingga kemudian kita tidak salah bergaul, tidak salah berteman, tidak salah memilih teman yang kemudian akan membawa kita kepada perjalanan remaja yang penuh dengan ibadah dan taat kepada Allah. Tuh, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Budi. Alhamdulillah, syukron wa jazakumullahu khairan atas materi-materi ilmu yang telah disampaikan. Semoga dengan tema pemuda ini yang tentunya relevan untuk penonton-penonton juga bagi kita sebagai anak muda, generasi milenial katanya gitu ya. Ya. Ya, semoga dengan ilmu-ilmu yang disampaikan Pak Budi tadi bisa kita pahami dan bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari nanti. Amin. Amin. Terima kasih juga kepada Dek Arif dan Dek Trio yang sudah menemani saya di podcast hari ini ya. Terima kasih juga kepada seluruh penonton, sobat Skansa dan sobat Isnaba yang telah bersedia menonton podcast kajian ini yang merupakan tayangan perdana di
di Jumat ini dari awal hingga akhir ini ya. Terima kasih saya ucapkan. Kemudian saya sebagai pembawa acara juga mengucapkan minta maaf yang sebesar-besarnya bila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati penonton maupun di beliau, di Arif dan Pak Budi. Ya. Terima kasih sekali lagi. Semoga materi-materi yang disampaikan bisa kita pahami ya. Amin. Kemudian saya tutup. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.